Nah, itu siapa lagi yang itu? Mereka yang sudah mempercayai tujuan dan keyakinan. Mereka itu yang mengambil para ruh sukmanya untuk menyongsong kekuatan, untuk memusnahkan bangsa manusia yang mengikuti golongan-golongan kebenaran. Oh, ada lagi. Itu siapa? Kamu tahu nggak siapa itu? Menewaskan hingga 288 jiwa dan melukai lebih dari 800 orang. Penyebab tragedi tabrakan kereta api di India kini sedang diselidiki dan masih menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Seorang otoritas senior di bidang perkereta-apian India bernama Jaya Vermasina menyampaikan, laporan awal indikasi kecelakaan itu adalah akibat kegagalan sinyal. Pada mulanya, kereta Coromandel Express telah diberi sinyal untuk melaju di jalur utama, tapi tiba-tiba haluan berubah. Hal inilah yang menyebabkan kereta dengan 2.296 penumpang itu akhirnya memasuki jalur melingkar dan menabrak kereta barang yang sudah diam tengah parkir pada arah yang berlawanan. Jaya Vermasina juga menyampaikan bahwa tabrakan tersebut membuat gerbong Coromandel Express terbalik ke jalur lain. Parahnya, hal ini juga menyebabkan kereta cepatnya Svanpur Haurah Superfast Express yang datang dari arah berlawanan menabrak reruntuhan kereta lalu tergelincir. Pada proses penyelidikan ini diketahui bahwa kesalahan terjadi pada malfungsi sistem interlocking elektronik. Sistem interlocking elektronik ini sendiri diketahui merupakan sebuah mekanisme rancangan keselamatan pergerakan kereta api agar tetap aman. Untuk kekuasaan dan kekuatannya. Atau bahasa wadal ini, berarti unsur magicnya sangat kuat di sana, negara sana. Ya, kenapa manusia di sana sangat bodoh sekali. Bodoh. Mereka itu sudah dikendalikan. Yaitu yang mengaku-ngaku para dewa. Aku jadi penasaran dengan gaib yang mengaku para dewa ini. Kamu tidak Kenapa? mampu jika tidak diizinkan. Karena yang mengaku dewa itu kesaktian dan keilmuannya sudah jelas itu didapat dari pasukan Dajjal dan bangsa iblis. Iya. Tapi kenapa semua Baik di persimpangan, stasiun, maupun titik sinyal. Sistem ini memiliki peran sangat penting dalam menjaga agar kereta dari arah berlawanan atau pada jarak terdekat tak terjadi tabrakan. Pemerintah India terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan keselamatan penumpang. Tapi, ratusan kecelakaan dilaporkan terjadi setiap tahunnya di jalur perkereta-apian India. Padahal sistem kereta api India dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Ada sekitar 22 juta orang memakai 14.000 kereta di penjuru India setiap harinya. Sebelumnya, kecelakaan kereta api maut juga sempat terjadi pada tahun 1995 dahulu. Tabrakan di dekat New Delhi tersebut menewaskan 358 orang. yang orang malaikat sebenarnya oleh malaikat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini saya temani sama Ustaz Jahri, dan insya Allah malam hari ini kita akan mengungkap suatu tragedi yang baru-baru ini terjadi di India ya, terkait kecelakaan kereta ya. Nah, ini korban jiwanya sangat banyak ya, 200 lebih ya. Yang luka-luka itu 900 lebih ya. Kalau yang meninggal 200 lebih, yang luka-luka itu 900 lebih ya. Nah, ini pernyataan dari pihak berwenang tugas lalu lintas kereta api itu mengatakan kalau untuk sistem itu sangat kecil sekali, sebab musababnya itu kalau dilihat dari sistemnya itu tidak mungkin, hanya 0 sekian persen saja yang menyebab, sumpama sistemnya terjadi kesalahan itu hanya 0, sekian persen itu, dan sisanya itu tidak kesalahan sistem. Nah, ini memang secara logika itu tidak masuk ya, karena kalau sudah bicara sistem itu kan semuanya sudah ada kontrolnya, sudah ada istilahnya sensornya. Kalau seumpama sudah ada kendaraan, ada kereta, pasti jalurnya itu sudah dipindahkan gitu. Tapi ini tidak terbaca sampai terjadi tabrakan sampai 3 kereta ya, 3 kereta sampai bertabrakan itu. Nah, ini nanti sebenarnya kami ingin mengupas lebih jauh, cuman ini hanya dari sudut pandang gaibnya. Nanti kita akan coba lihat kejadian ini apakah memang murni dari sistem atau human error, kesalahan dari operator, dari manusia, atau memang ada sesuatu yang memang disengaja, atau bisa jadi kalau sistem itu disabotase dari jarak jauh, bisa jadi seperti itu ya. Sistem itu bisa dikendalikan kalau sudah dibobol sistemnya oleh mungkin pihak negara lain, sampai bisa membobol sistem oleh satu negara itu dan mengendalikan lalu lintas, bisa saja seperti itu. Nah, sistem sinyal teknologi itu bisa dikategorikan juga gaib juga ya, karena tidak kelihatan tapi dia berfungsi itu. Nah, ini kita akan coba lihat dari sudut pandang gaib terkait kejadian kecelakaan yang ada di India. Kita akan coba hadirkan gaib yang mengetahui tentang sebenarnya kejadian kecelakaan di kereta di India ini, apakah memang benar kesalahan dari manusia, human error, atau memang dari sistem, atau memang ada unsur lainnya. Untuk sedulur pada sahabat Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dan bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mang, udah siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat dan jin sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya bantu dan semua keluarga, semua terbantu. Tidak ada efek dari media sosial sampai media sosial ini selesai. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpenting habis cari sang yang nur cahaya nirwana, dan semua ruangan ini terbebas netral semuanya dari laki negatif, jin fasik, iblis, yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terbentang. Jika memaksa masuk otomatis akan hancur, langsung terkurung ke bumi lapis. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya energinya siapa yang bisa masuk dalam tubuh meditator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum malaikat
Tunjun sang yang nur cahaya nurani bantu saya buka gerbang gaib, pagar gaib yang ada di hanya seketika saja, hanya seketika. Setelah itu tertutup kembali, hanya saat saya ngomong yang hadir terbuka sampai medium sesi ini langsung tertutup kembali gerbang gaib. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat sang yang nur cahaya nurani bantu saya untuk menghadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang tragedi kecelakaan kereta yang ada di India, yang mengetahui itu semua, mengetahui dengan jelas dan bisa bercerita tentang kejadian itu. Saya tarik masuk dalam tubuh meditator. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Energinya menyelesaikan dengan jasad dan rohani, tidak melukai jasad dan rohani. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, semuanya singkat. Hanya bisa menguasai tangan, mata, mulut dan telinga, kakinya terikat. Sallallahu. Tangan semakin kuat jika dipaksa dilepas. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Bisa bahasa manusia tidak? Saya bantu biar bisa bahasa manusia. Jangan ketawa, tidak apa-apa, tidak disakiti, hanya mau ngobrol saja. Izin guru kami sang yang nur cahaya nirwana, kita suaranya tersambung bisa bahasa manusia, khusus bahasa Indonesia. Allah. Selamat malam. Assalamualaikum. Siapa ini? Dari golongan apa? Kayak lagi makan. Siapa ini? Bangsa jin. Jin dari mana? Dari Laut Merah. Dari Laut Merah. Kamu dari jin dari Laut Merah? Iya, Laut Merah daerah mana itu? Kamu sudah mengetahuiku. Tidak, belum tahu. Kamu sudah menemukanku. Laut Merah Dulu rajaku pernah dipanggil olehmu. Apanya? Laut Merah. Oh, dulu pernah ya? Oh iya. Tentang fenomena di atas langit sana yang memerah. Itu beliau yang hadir.
itu pernah dari Laut Merah juga. Di Arab Saudi. Oh iya. Sekarang ini siapanya yang datang? Kami pasukannya dan kami adalah penggawa panglimanya. Rata-rata di sana belum pada muslim Bang Sejinya, kenapa? Belum pada muslim. Ya walaupun beliau sudah mengatakan kenapa ada Laut Merah. Merah itu menunjukkan unsur kekuatan dari manusia. Darah. Kami sudah menikmatinya. Menikmati apa? Darah dari manusia yang ingin masuk kekuasaanku. Mereka dibodohi, mereka terjebak, dengan niat ingin masuk ke wilayahku. Maksudnya gimana? Mereka niat masuk ke wilayahmu itu apa? Memang kamu memberikan iming-iming apa sama Mereka siapa? Mereka itu sudah ada niat untuk menghancurkan wilayahku. Maksudnya ini Laut Merah berada di mana? Itu kekuasaanku yang akan dihancurkan oleh mereka. mereka itu siapa? Mereka yang aku hisap darahnya, yang ku makan. berarti Mereka yang ku jebak. yang Anda maksud ini mereka ini yang kecelakaan kereta itu. Ya. Itu semuanya sudah menjadi makanan rakyatku. Kejadiannya kan seluruh pasukanku. itu kecelakaannya di India. Ya. Memang orang India ini Ada unsur sangkutannya ke wilayahku. Mereka ada keinginan. Keinginan ingin menguasai tanah Arab. Tanah Arab. Ya. Laut Merah ada di mana? Semenanjung Arab sama kan semacam kayak Itu bagian Asia di Arab juga nanti. perbatasan. Oh, itu perbatasan. Kami diutus oleh rajaku untuk memberikan peringatan kepada mereka yang ingin masuk ke wilayahku. Oh, berarti mereka itu dari golongan penduduk yang di negeri sana. Ada niat yang untuk ke tanah Arab. Negeri India itu ingin menguasai tanah Arab. Walaupun saat ini di sana sedang diuji dengan kemakmuran
dan mereka sudah mulai terlena, tapi tetap itu wilayahku dan aku tetap membantu tugas itu sebelum mereka terjadi menyerbu ke tanah wilayah kekuasaanku. Iya. Mereka sudah aku peringatkan. Nah, berarti rakyatnya sudah aku ambil. Berarti kecelakaan ini ada hubungannya sama Anda? Ya, kami semuanya yang bergerak dan mereka pun dibodohi dengan iming-iming ingin menjadi kekuasaan agar mereka lebih menikmati dunia. Ya, saya pernah dengar itu, ada berita tentang salah satu tokoh ulama di India itu ingin menguasai Ka'bah. Mereka itu sebenarnya sudah ditipu daya, dan tidak kami saja yang mengambil keuntungan. Berarti siapa lagi yang itu? Mereka yang sudah mempercayai tujuan dan keyakinan. Mereka itu yang mengambil para ruh sukmanya untuk menyongsong kekuatan, untuk memusnahkan bangsa manusia yang mengikuti golongan-golongan kebenaran. Oh, ada lagi. Itu siapa? Kamu tahu nggak siapa itu? Dewa yang mereka sembah itu, yang memanfaatkan energi dari bangsa manusia yang mengikutinya. Dewa. Kami hanya mengambil darahnya saja. Oh, jadi Ruh dan Sukma ini ditawan oleh para dewa saat ini. Ya, untuk kekuatan mereka. Kalau dewa itu kan bukannya, kalau menurut mereka itu Tuhan mereka. Ya, tapi ada dewa yang sebenarnya dewa. Mereka itu hanya mengaku-ngaku dewa. Dewa yang sebenarnya, yang dari zaman ke zaman, dari terdahulu itu ada yang kebenarannya. Ada dewa palsu, ada dewa ini yang dewa yang banyak manusia yang tertipu daya. Bukan hanya golongan kaum umat muslim saja yang dikelabui. Kaum agama yang lainnya pun sama. Sebenarnya yang mereka sembah, yang mengaku-ngaku dewa itu adalah bangsa iblis.
iblis Astagfirullahaladzim. yang ingin berkuasa di negeri itu, ingin menyesatkan kepercayaan dan keyakinannya. Maka lihatlah bangsa manusia di negeri itu. Iya. Banyak yang sudah disesatkan. Sebenarnya asli ajaran dewa yang sebenarnya tidak seperti itu kenyataannya. Banyak iblis, golongan iblis yang mengaku para dewa. Iya. Itu kejadian itu sejak kapan? Dimulai dari mana? Kok Sudah terjadinya di akhir zaman ini. Banyak ajaran-ajaran, banyak golongan-golongan yang mengaku-ngaku sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya terdahulu. Kembali lagi ke kecelakaan tadi. Bagaimana cara oh iya, kamu bisa membuat suatu sistem error terus menjadi kecelakaan kereta beruntun ini gimana caranya itu? Kami hanya menggelapkan saja, yang mengambil sinyal ataupun mengalihkan itu mereka yang yang punya keinginan ingin memanfaatkan ruh sukma manusia. Berarti dikelabuhi pandangannya itu dibikin gelap, bikin gimana? Ya, mereka mengalihkan mindset dan pikirannya dan dialihkan itu sinyal yang menyambungkannya. Dirubah semuanya. Kami mengetahui karena kami hanya menggelapkan di jalur saja. Mereka yang menguasai masuk ke dalam sistem dan yang mengendalikannya pun dirasukinya. Berarti pasukan kamu itu masuk ke dalam jasad dan pikiran operator di sana, orang yang mengendalikan itu. Itu bukan kami. Siapa? Mereka yang mengaku dewa. Mereka yang mengaku ingin menyerang negeri yang dibatasi oleh kekuasaanku. Berarti sama aja iblis itu. Ya. Mereka pun sangat besar mempunyai kekuatan itu. Karena bangsa manusia itu hanya yang sempurna dibanding bangsa kami. Iya. Berarti bukan dari unsur apa sabotase, pengendalian jarak jauh, bukan. Berarti memang ada hubungannya dengan Anda ya. Ya, kami bangsa goib yang tidak terima, yang sudah ditugaskan di perbatasan Laut Merah, yang tidak ingin negerinya diambil alih. Dan mereka pun mempunyai keinginan untuk
menguasai, mengendalikan manusia di negeri itu untuk dijadikan budak dan dijadikan wadal untuk kekuasaan dan kekuatannya. Atau sama wadal ini berarti unsur magicnya sangat kuat di sana, negara sana. Ya, kenapa manusia di sana sangat bodoh sekali. Bodoh. Mereka itu sudah dikendalikan, yaitu yang mengaku-ngaku para dewa. Aku jadi penasaran dengan gaib yang mengaku para dewa ini. Kamu tidak Kenapa? mampu jika tidak diizinkan. Karena yang mengaku dewa itu kesaktian dan keilmuannya sudah jelas itu didapat dari pasukan Dajjal dan bangsa iblis. Iya. Tapi kenapa semua orang banyak yang tidak tahu kalau dewa yang disembah itu adalah iblis ternyata? Ya, terserah. Jika ingin mengetahui harus dengan izin yang penguasa. Iya. Kami pun belum bisa mendapatkan izin untuk mendapatkan kesempurnaan. Ya, kamu masih tugas di Laut Merah sih, jadi belum mendapatkan kesempurnaan. Iya. Sudah, itu saja. Kamu nanti udah sampai di jasad itu ya, panas ya? Ya silakan, ingin kami hanya memberitahu jika ingin mengetahui para dewa yang mengaku-ngaku dewa ataupun yang mengaku Tuhan di negeri itu, silakan, tapi harus dengan izinnya. Iya. Ya, terima kasih atas informasinya. Ternyata memang ada hubungannya dengan gaib ya, kecelakaan di sana. Dan itu ada hubungannya dengan orang-orang yang ingin menguasai suatu daerah ya. Kamu itu semua mereka hanya mengaku-ngaku bahwa itu peninggalan leluhur mereka ataupun para dewa mereka, tuannya mereka yang mendirikan di negeri kawah itu. Itu mereka hanya ditipu daya. Hanya ditipu ya. Jika ingin mengetahui itu panjang cerita, asal usulnya. Tapi ada hubungannya, ada ceritanya itu. Mereka memang ada manusia di negeri India itu yang ikut mendirikan, yang ikut andil di Ka'bah itu, tapi hanya sedikit saja, hanya hitungan tidak besar. Tapi ada hubungannya. Ya udah. Ya, saya ucapkan. Itu sebenarnya sudah dari peradaban zaman dahulu. Dari nabi ke nabi yang mendirikan. Iya. Dan itu semuanya ada unsur
dari Tuhan Sang Pencipta. Iya, memang semuanya kalau ditarik ke belakang semuanya sama dari keturunan Nabi Adam. Iya, ya. Sebelum Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam pun sudah ada didirikan. Iya. Dari awal. Sebelum terjadinya bumi. Jauh sebelum terjadinya Sudah ada. Iya. Itu bahan uapnya. Iya, nanti Dari air yang pertama diciptakan. air yang pertama diciptakan. Itu pun sebagian saja kami bangsa jin yang mengetahui. Air apa itu? Silakan digali. Jika ingin mengetahui, minta suatu kepahaman kepada Sang Penguasa. Iya, insya Allah. Iya. Jadi banyak sekali pertanyaan saya ini dan rahasia-rahasia. Ya, terima kasih atas kehadiran Anda. Mohon maaf saya mengganggu tugas Anda. Jalankan tugas Anda sampai selesai. Kalau sudah selesai nanti akan kesempurnaan akan Anda miliki. Itu hanya dari golongan kami saja. Jika ada golongan seterusnya, akan lebih dahsyat lagi menyerang ke negeri itu. Iya. Saya semoga diperingatkan ini mereka sadar dan mereka tidak akan melakukan hal yang tidak baik lagi. Iya. Semuanya ada sambungannya, ada runtunannya. Dulu di negeri Arab terjadi langit memerah itu. Iya. Dan sudah jelas dijelaskan oleh raja kami. Itu semuanya sudah diketahui. Berarti sambungannya ke sini. Iya. Awan merah di Arab Saudi itu. Karena itu semua pantulan cahaya dari Laut Merah. Bangsa kami yang bekerja. Ya, banyak sekali hubungannya. Segitu saja. Iya, terima kasih. Semakin kuat mereka punya keinginan, semakin akan habis mereka dan dikuasai oleh para makhluk yang mengaku dewa. Iya, para makhluk yang mengaku dewa ini yang Dan bahaya. kami pun akan menerpanya. Iya, semoga dengan kejadian ini mereka paham dan sadar. Ya, silahkan kembali bertugas, keluar dengan baik-baik. Allahu Akbar, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terkait sudut pandang gaib ya, dari kecelakaan kereta di India itu ternyata ada unsur hubungannya dengan ada sekelompok, mungkin ya itu ada sekelompok orang yang ingin membuat suatu kerusakan, yaitu menginginkan suatu tempat, menguasai tempat itu, sedangkan tempat itu dimiliki oleh negara lain yang ada di Arab Saudi. Mungkin saya belum tahu pastinya itu apa, tempat apa. Dan nah ini ada hubungannya dengan gaib, bukan dari, ya hubungannya kalau disangkutkan itu awalnya dari gaib ya, human error, kesalahan manusia ataupun operator yang mengoperasikan sistemnya kereta. Nah, itu dimasuki, itu dibisik-bisiki masuk sampai akhirnya dia melakukan kesalahan, dibuat lalai, dibuat salah itu. Nah, dari golongan bangsa
gaib yang mengaku para dewa. Ini saya jadi penasaran. Ada dewa yang benar-benar dewa, para dewa, dan ada gaib yang mengaku para dewa. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar juga. Sebenarnya dewa itu dari sudut gaib ditarik lurusnya itu ke belakang itu bagaimana ceritanya bisa muncul sebuah para dewa dan Tuhan para agama selain Islam. Nanti kita coba kupas lagi, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf, video ini bukan menyalahkan suatu aliran atau kepercayaan atau keimanan seseorang, tapi video ini edukasi dari sudut pandang gaib terkait salah satu kejadian ataupun sebuah fenomena ataupun sebuah zat ataupun sebuah gaib yang mengaku sebagai para dewa. Dan dewa ini kan ada hubungannya dengan Tuhannya agama di luar sana, tapi bukan bermaksud kami untuk menyalahkan atau membenarkan suatu aliran, tapi ini hanya edukasi dari sudut pandang gaib terkait bangsa gaib. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan mohon maaf kalau ada pihak yang tersinggung, bukan maksud kami, dan ini hanya anggaplah hanya sebagai hiburan saja. Mungkin itu saja. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.